Pernah nggak sih kalian tuh dikhianatin sama orang terdekat? Tuh ada yang nggak pernah nih dikhianatin. Biasanya orang yang sangat menyakiti itu justru orang-orang terdekat, ya nggak sih? Yang kita pikir mereka tuh nggak mungkin nyakitin kita, nggak mungkin lah berbuat jahat sama kita gitu. Apalagi kita nggak pernah berpikir buruk sama mereka, nggak pernah berbuat jahat sama mereka. Terus kita itu hidup tulus gitu sama mereka, nggak ada niatan jahat, nggak ada niatan buat jatuhin, nggak ada niatan buat mencelakakan. Ya, aku tuh lagi apa ya, ada di posisi dimana aku tuh dikhianatin sama orang yang tanda kutip ya aku tolong. Bukan aku sebagai malaikat bersayap, enggak, tapi aku berusaha buat nolong, mengeluarkan orang yang hidupnya di dunia malam. Aku tarik supaya mereka ini nggak hidup di situ lagi gitu. Niatnya aku tuh nolong mereka, bantu gitu. Makanya aku kalau cari pegawai itu lebih ke jurusan situ, karena emang niatnya tuh nolong gitu, nggak pernah punya niatan jahat sama mereka, niatnya ngebantu, nolong supaya mereka tuh nggak hidup di situ lagi, nggak hidup sama kayak yang dulu lagi gitu. Tapi ternyata justru sebaliknya, mereka tuh nusuk aku dalam banget ya, sampai sakit banget apa yang aku rasa gitu. Nggak pernah aku terpikir sampai ke situ, dan masih nggak percaya kenapa dia tega berbuat seperti itu, mengkhianati aku. Dan itu semuanya itu timbul dari orang-orang terdekat aku, dan mereka yang udah tahu aku tuh hidup buat mereka gitu, aku berusaha buat mereka. Contohnya suamiku, pegawaiku yang nggak tahu diri, terus ada orang yang kayaknya support aku tapi ternyata juga di belakang tuh jahat sama aku. Ada lagi satu teman, sama lah, kayaknya dengerin curhatku tapi ternyata di belakang tuh sama aja. Jadi aku bener-bener lagi ada di proses dimana aku dikhianatin orang-orang yang deket banget sama aku. Aku sampai gak habis pikir kenapa mereka melakukan hal yang segila itu, sejahat itu. Sumpah jahat banget apa yang mereka lakukan sama aku. Tapi di sini aku dihiburkan karena ternyata bukan cuma aku yang ngerasain. Ya emang bukan cuma aku ya, di dunia ini banyak. Tapi ketika aku ngalamin yang namanya dikhianatin sama orang-orang yang aku sayang, aku percaya, itu beneran sakit banget dan gak tahu gimana caranya bangkit kecuali baca firman Tuhan ya. Ternyata Allah itu juga dikhianatin oleh malaikatnya ya, yang namanya Lucifer. Jadi Lucifer ini digambarkan sebagai malaikat yang sangat indah, yang bijaksana, yang mulia, dan diciptakan oleh Tuhan itu dengan sempurna. Lucifer ini juga adalah pemimpin malaikat ya, yang dikenal sebagai materai kesempurnaan dan memiliki kedudukan yang sangat tinggi di antara malaikat yang lainnya. Nama Lucifer sendiri ya berarti pembawa cahaya atau bintang fajar, yaitu menunjukkan kecemerlangan dan kemuliaan posisinya. Bayangin, Tuhan ciptain dia itu sebegitu baiknya gitu loh. Tapi karena malaikat ini nggak tahu terima kasih ya, nggak bersyukur dengan kedudukannya, padahal dia udah dikasih kedudukan yang tinggi, dikasih
semua yang indah-indah lah intinya gitu, tapi nggak bersyukur, masih memiliki kesombongan, ya, masih memiliki iri hati, masih pengen punya yang lain, ya, orang yang yang dipunya orang tuh dia pengen gitu, sampai nggak ngerti harus ngomong apa sama tanda kutip orang-orang yang kayak gini gitu, nggak habis pikir. Itu Allah aja dihianatin, ya, apalagi kita. Dan juga yang kedua, itu ada Yesus yang dihianati juga sama Yudas. Kita mau baca di dalam Matius 26 ayat yang ke-48 sampai 49. Ini ketika Yesus dihianatin sama Yudas. Matius 26 ayat 48 sampai 49. Orang yang menyerahkan dia telah memberitahukan tanda ini kepada mereka. Orang yang aku cium, yang akan kucium, itulah dia, tangkaplah dia. Dan segera ia maju mendapatkan Yesus dan berkata, "Salam Rabi," lalu mencium dia. Ya. Jadi di sini apa? Orang yang jahat sama kita itu bukan orang yang menghujat kita di depan, ya. Nah, lebih baik ketemu kayak gitu sekalian daripada di depan kita itu mencium secara berlimpah-limpah sebagai seorang saudara, ya. Tapi ternyata dia itu kelakuannya busuk banget. Dia mencelakakan kita, dia menginginkan kehancuran kita. Lebih mengerikan, ya, kalau kita ngalamin kayak gini. Yesus aja juga ngalamin. Ini bukan orang lain loh. Ini tuh orang terdekat sendiri, ya, muridnya, yang gak pernah dicelakakan sama Tuhan Yesus. Kalau Tuhan Yesus emang gak pernah berbuat dosa, dia baik. Sebaik Tuhan aja masih dihianatin, ya, apalagi kita. Mungkin kita pernah, ya, sekali, 2 kali gitu, kita marah sampai melukai hatinya gitu. Tapi Tuhan Yesus kan enggak. Itu aja masih dihianatin. Emang ngeri dunia ini, ya. Terus juga di dalam Amsal, ya, aku baca di dalam Amsal. Nih. Di dalam Amsal yang ke-24 ayat yang ke-24, pasal 24 ayat yang ke-16. Nah, aku mau bacain ini. Gimana sih caranya, ya, kita itu nggak benci sama mereka. Meskipun yang namanya dihianatin tuh sakit banget, ya, pastinya sakit banget, gila. Kita harus percaya sama janji Tuhan. Makanya ketika kita stres, kita mau cerita kemana nggak ngerti, pokoknya kita harus datang ke Tuhan gitu. Nah, ini di dalam Amsal yang ke-24 ayat ke-16, ini janji Tuhan. Sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali. Ya, kita itu kalau ada orang jahat sama kita, ya jangan dibalas jahat, kita tetap baik aja gitu. Nggak kenal lagi nggak apa-apa gitu. Yang penting kita udah mengampuni. Bukan berarti kita habis mengampuni kita baik lagi sama dia, temenan lagi sama dia. Nggak perlu. Ya, kita itu bisa memilih sama siapa kita duduk makan. Kita harus bisa pilih pergaulan yang baik. Kalau udah tahu pergaulan yang nggak baik, ya kita jangan temenan lagi sama dia. Kalau say hello nggak apa-apa, ya. Tapi kita tuh nggak perlu duduk bareng sama dia lagi, tuh nggak perlu. Yang penting kita udah memaafkan kesalahan mereka. 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali. Tetapi, ya, ini ada tetapi, orang fasik akan roboh dalam bencana. Aku mau kasih contoh. Nih, kelakuannya si Yudas yang udah ngehianatin Tuhan Yesus. Padahal Tuhan Yesus gak salah apa-apa sama dia, tapi dihianatin. Kalau ada orang jahat sama kita, kita jangan balas jahat. Karena apa? Ini janji Tuhan. Orang fasik akan roboh dalam bencana. Kita gak usah jatuhin dia. Dia udah pasti jatuh sendiri, ya. Dia udah pasti kena bencana. Jadi kita gak usah balas.
Gak usah balas mereka. Aku ambil contohnya si Yudas sendiri ini ya. Di dalam Matius yang ke-27 ayat 1-5. Yesus diserahkan kepada Pilatus, lalu ada kematian Yudas di sini. Ketika hari mulai siang, semua imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi berkumpul dan mengambil keputusan untuk membunuh Yesus. Mereka membelenggu dia, lalu membawanya dan menyerahkannya kepada Pilatus, wali negeri itu. Pada waktu Yudas yang menyerahkan dia melihat bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman mati, menyesallah ia. Lalu ia mengembalikan uang yang 30 perak itu kepada imam kepala dan tua-tua, dan berkata, "Aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tak bersalah." Tetapi jawab mereka, "Apa urusan kami dengan itu? Itu urusanmu sendiri." Ya benar ya. Kan itu urusan Yudas sendiri, kan yang menyerahkan kan Yudas. Jadi kalau mau dosa ya itu dosa Yudas lah, bukan dosanya orang lain. Maka si Yudas, ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci, lalu pergi dari situ dan menggantung diri ya. Di sini kebinasaan orang yang enggak takut sama Tuhan. Tuhan enggak perlu balas dia karena dia sendiri menyesal dengan perbuatan dia gitu. Kok bisa-bisanya dia tuh merencanakan rancangan kecelakaan sama orang yang gak bersalah. Akhirnya si Yudas menyesal. Nah, ini di sini kita bisa ambil contoh ketika orang jahat sama kita. Kita jangan pernah balas yang jahat. Justru sebaliknya, kita tetap baik terus sama orang ya. Sama orang itu yang jahatin kita. Kita gak usah balas, kita harus tetap berbuat baik. Karena apa? Nanti dia stres sendiri. Dia bakalan menyesal. Dia bakalan merasa, kenapa kok aku bisa sejahat ini gitu. Dan dia gak bisa ngebales kebaikan kita. Dia frustasi sendiri. Dan akhirnya si Yudas ini, dia bunuh diri. Dan kematian Yudas ini sangat ngeri loh. Ngeri banget, bener. Aku bacain di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-18. Ini kematian Yudas. Yudas ini telah membeli sebidang tanah dengan upah kejahatannya. Lalu ia jatuh tertelungkup dan perutnya terbelah. Sampai terbelah loh. Sehingga semua isi perutnya tertumpah keluar. Kematian yang sangat mengenaskan. Jadi di sini aku mau berbagi sama kalian. Kalau kita dijahatin ya kita nggak usah balas yang jahat. Kita tetap baik. Orang itu pasti binasa. Itu pasti, janji Tuhan itu pasti. Kalau kita mau sungguh-sungguh berpegang sama janji Tuhan, kita mau percaya, kita nggak balas yang jahat sama yang jahat, kita terus berbuat baik sama orang yang udah salah sama kita. Kita doakan dia, ya meskipun sulit, ya memang sulit gitu. Yang penting kita nggak balas aja, itu udah baik. Justru kita memberkati. Itu sudah pasti mereka tuh bakalan binasa tanpa kita membalas, tanpa kita menjatuhkan dia gitu. Malah kita lebih baik nggak berbuat dosa, tapi dia binasa sendiri gitu. Ya, intinya buat kita yang lagi ngalamin yang namanya pengkhianatan dari orang-orang terdekat, emang semuanya itu sakit banget ya, dan kita nggak pernah ngerti kenapa Tuhan izinkan itu semua terjadi. Tapi kita harus tetap percaya kalau kita mengasihi Dia, yaitu Tuhan ya. Tuhan tuh rencananya baik atas hidup kita, tetapi hanya bagi orang yang mengasihi Dia, yang menuruti segala perintahnya. Bukan untuk semua orang, tetapi buat orang-orang yang mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kalau kalian pengen melihat janji-janji Tuhan, ya kalian lakukan firman Tuhan. Jangan balas jahat dengan jahat, tetaplah berbuat baik. Karena ada upah bagi orang yang gak lelah dengan jerih payahnya. Semua itu gak sia-sia. Tetap semangat,
ya, terus berbuat baik sama orang, bahkan semua orang. God bless you.